Saya Dede Latifah NIM 193. Saya Andika Dwi NIM 269. Sejarah Windows NT 98. Windows 98 adalah sistem operasi Windows yang dikeluarkan Microsoft pada 25 Juni 1998. Windows 98 merupakan pengembangan dari Windows 95 dan kemudian diteruskan oleh Windows ME. Masa dukungan penuhnya berakhir tanggal 11 Juli 2006. Saat itu, Microsoft menyebut jika Windows ini lebih baik ketimbang pendahulunya Windows 95. Windows tahun 98 ini adalah hasil pengembangan oleh Windows ME untuk kemajuan sistem. Banyak hal menarik dari sistem operasi itu dikeluarkan pendahulunya. Ada beberapa spesifikasi dasar yang perlu diperhatikan. Tujuannya agar sistem operasi Windows ini bisa berjalan dengan baik. Berikut spesifikasinya. 1. Prosesor PC atau laptop yang digunakan sudah harus memiliki prosesor 66 MHz. 2. RAM yang tersematkan di laptop juga harus minimal 8 MB atau 4 MB RAM. 3. Pastikan perangkat juga memiliki penyimpanan HD sebesar 50 MB. Sama dengan Windows versi lainnya, menggunakan sistem operasi ini bisa dimudahkan dengan berbagai kombinasi tombol untuk mempermudah pekerjaan. Tentu saja setiap kombinasi tombol ini memiliki fungsi berbeda. Kombinasinya sebagai berikut. 1. Kombinasi tombol Win. Berikut beberapa kombinasi tombol Win yang digunakan di sistem operasi. 1. Tombol Win untuk mengaktifkan menu Start pada Windows. 2. Win plus E digunakan untuk membuka tampilan Windows Explorer. 3. Win plus F digunakan untuk membuka dialog run yang dipakai supaya proses pencarian lebih cepat. 4. Win plus F digunakan untuk keperluan membuka Windows File pada sistem operasi. 5. Win plus M digunakan untuk mengurangi jendela aplikasi yang dipakai atau sedang digunakan. 6. Win plus Shift plus M digunakan untuk mengembalikan setiap jendela yang sudah diminimalisir sebelumnya. 7. Win plus D digunakan untuk menampilkan semua desktop pada perangkat. 2. Kombinasi tombol ALT atau CTRL. Selain kombinasi tombol Win di Windows lawas ini, kamu juga bisa mengombinasikan tombol ALT ataupun CTRL. Adapun kombinasinya sebagai berikut. 1. CTRL plus ESC digunakan untuk alternatif saat mengaktifkan Windows Start menu. 2. ALT plus Tab digunakan untuk membuka jendela aplikasi yang saat itu sedang terbuka. 3. ALT plus Shift plus Tab digunakan untuk menekankan kombinasi di tombol. 4. ALT plus ESC digunakan untuk memindahkan jendela ke jendela aplikasi lain secara berurutan. 5. ALT plus spacebar digunakan untuk mengaktifkan menu kontrol setiap jendela yang sedang aktif saat itu. 6. ALT F4 digunakan untuk mengakhiri jalan aplikasi yang tengah aktif. 7. CTRL plus F4 digunakan untuk menutup jendela ataupun dokumen di jendela yang tengah aktif. 8. ALT plus Enter dipakai untuk menampilkan properties dari shortcut ataupun aplikasi yang akan ditulis sebelumnya. 3. Mendefinisikan shortcut sesuai keinginan. Untuk membuat shortcut ini, kamu tinggal mengikuti langkah berikut. 1. Klik kanan di Windows Start menu. 2. Cari dan pilih menu Explorer di menu tadi. 3. Gunakan pilihan directory program dan cari shortcut link ke aplikasi yang diinginkan. 4. Sorot shortcut di aplikasi yang diinginkan tadi sebanyak sekali. 5. Terakhir tinggal tekan ALT plus Enter atau juga bisa klik kanan dan pilih Properties. 6. Selesai. Kamu sudah bisa membuat shortcut sendiri sesuai keinginan. 2. Kelebihan dan kekurangan Windows NT 98. Kelebihan dari Windows 98 sebagai berikut. 1. Mempunyai kinerja yang lebih unggul dibanding Windows 95. 2. Memiliki kecepatan startup serta
yang lebih tinggi dibanding Windows 95. 3. Mempunyai sistem FAT32 yang ukurannya lebih kecil dibanding FAT16 sehingga menghemat ruang hard disk. 4. Windows ini mempunyai kemampuan download yang lebih unggul. 5. Sudah mendukung berbagai peranti seperti USB, DVD, dan masih banyak lainnya. 6. Bugs yang dimiliki Windows ini cukup sedikit sehingga jarang ditemui. Bug atau masalah lain yang mengganggu. 7. Sangat cocok untuk media memainkan berbagai game ringan. Meskipun memiliki kelebihan, Windows 98 juga masih memiliki kekurangan. Misalnya saja tampilan yang dinilai monoton sehingga kurang menarik. Tak hanya itu saja, kestabilan yang dimilikinya dinilai kurang sehingga tidak jarang kita temui layar yang sedikit bergoyang. Ini juga boros memori sehingga harus menyediakan memori yang Windows lebih. Bagi yang menggunakannya, biasanya sering ditemui blue screen pada perangkat. Windows NT 98 Edition. 1. Windows NT 98 Edition. Windows 98 adalah penerus dari Windows 95. Dengan tambahan dukungan AGP, USB, plug and play yang lebih baik, sistem ringkas FAT32 dan Internet Explorer versi 4.0. Windows 98 adalah upgrade dari Windows 95. Seperti yang dideskripsikan sebagai sistem operasi more better, play better. Windows 98 adalah versi Windows pertama yang didesain secara spesifik untuk konsumen. Windows 98 Second Edition atau SE. Spesifikasi minimum untuk menjalankan Windows 98. Windows 98 SE menambahkan dukungan pada Internet Explorer 5, NAT untuk berbagi koneksi internet, digital display, disk DVD, Windows Unified Model atau WDM yang menggantikan model Virtual Device Driver VXD serta Windows NetMeeting 3. Sistem ini menganut prinsip upgrade dengan dukungan kernel 16-bit atau 32-bit dan masuk pada famili Windows 9X. Dexter adalah sebuah fitur menarik yang direncanakan oleh Microsoft untuk memperkenalkan Windows 98. Dengan bantuan fitur ini, pengguna Windows 98 bisa mengunduh buah alat desktop situs favorit mereka. Bila alat ini bisa memperbarui diri secara otomatis berdasarkan pada interval waktu yang telah ditetapkan dan dapat memberikan informasi terbaru dari situs web sehingga pengguna tidak perlu mengunjungi situs-situs di beranda web. Anda dapat menemukan teks tersebut dengan menekan tombol CTRL sambil membuka teksbar Properties dan Anda menemukan opsi teksbar Option pada jendela teksbar Properties. Namun sayangnya tab ini jarang digunakan. Segala sesuatu di tab itu berwarna abu-abu. Ada 3 tombol yang diberikan pada tab Tambah, Hapus, dan Properti, tetapi semua 3 tombol yang dinonaktifkan. Sebuah wilayah daftar besar juga hadir, tetapi itu tidak mengandung apapun di dalamnya. Jadi pada dasarnya seluruh tab teksbar Option bekerja seperti tab boneka. Itu tidak berfungsi sama sekali. Penggunaan Windows NT 98 dalam kehidupan. Ada beberapa sekolah dan organisasi di pelosok dunia yang masih menggunakan Windows 98. Sistem operasi ini masih digunakan sampai sekarang. Salah satu alasan Windows 98 masih digunakan karena beberapa alasan. Sekolah dan organisasi mungkin tidak memiliki cukup uang untuk mengaktifkan seluruh armada PC mereka. Beberapa orang hanya ingin menggunakan PC lama untuk nostalgia atau mereka setuju dengan Windows 98. Beberapa orang mungkin membutuhkan teknologi lama. Cara instalasi Windows 98. Persiapan sebelum memulai instalasi. Tidak seperti Windows 95 dan versi pendahulunya. Dimulai dari Windows 98, kita tidak lagi membutuhkan DOS untuk menjalankan bentuk maupun menjalankan sistem operasi. Oleh karena itu, kita hanya membutuhkan 2 hal untuk pengenalan ini, yaitu Oracle VM VirtualBox yang terinstall di komputer dan file ISO Windows 98 Second Edition atau OEM Full. Konfigurasi virtual machine. Pembuatan virtual machine untuk Windows 98 SE ini cukup sederhana.
Kamu tinggal memilih Windows 98 sebagai versi di jendela awal pembuatan virtual machine dan mengubah memory size menjadi 256 MB. Tapi kamu bisa membiarkannya dengan 64 MB saja. Kemudian masuk ke setting, ubah nilai video memory di display dari 12 MB ke 64 MB. Overview konfigurasi yang diterapkan pada FM yang saya gunakan pada tutorial ini adalah sebagai berikut. 1. Name Windows 98 SE, tipe Microsoft Windows, versi Windows 98. 2. Base memory 256 MB. 3. Video memory 64 MB. 4. Virtual storage size 2 GB. Langkah-langkah instalasi Windows 98 SE di VirtualBox. 1. Masukkan file ISO Windows 98 SE ke CD-ROM virtual machine dan nyalakan virtual machine. 2. Bila muncul Microsoft 98 CD-ROM Startup menu, pilih Boot from CD-ROM dengan menekan angka 2. Kemudian akan dilanjutkan dengan Microsoft Windows 98 Startup menu. Pilih yang menunjukkan Startup Windows 98. Start from CD-ROM dengan menekan 1 dan Enter. 3. Kamu akan segera masuk ke layar start awal Windows 98 SE, tekan Enter untuk memulai start. 4. Setelah itu, Setup memintamu untuk mengalokasi space hard disk, yang mana harus kamu lakukan agar Windows dapat dipasang. Pilih Configure Unallocated Disk Space Recommended, lalu tekan Enter. 5. Kemudian Setup memintamu mengaktifkan Large Disk Support. Support ini dimaksudkan agar kamu bisa menggunakan disk space secara efisien dan menciptakan partisi berukuran lebih besar. Untuk di tutorial ini, saya menggunakan HDD virtual berurutan 2 GB, yang mana lebih dari 512 MB, sehingga saya memilih pilihan Yes, Enable Large Disk Support. 6. Setup meminta izin untuk mereboot virtual machine untuk membuat partisi hard disk dan melanjutkan kembali Setup. Tekan Enter untuk mereboot. 7. Ulangi langkah nomor 2 untuk masuk ke menu Setup. 8. Kamu akan menemui tampilan Setup seperti pada gambar 5. Tekan Enter untuk memulai Setup. 9. Setup pun melakukan pengecekan hard disk dengan utilitas Scan Disk. Setelah pengecekan selesai, akan muncul jendela Setup Wizard Windows 98 SE. Klik Continue untuk memulai Setup. 10. Setup akan menyiapkan wizard instalasi berikutnya yang akan mengarahkan kamu melakukan pemasangan secara benar. Setelah proses tersebut selesai, jendela wizard akan menyuruhmu memilih direktori tempat instalasi Windows dengan judul Select Directory. Di sana pilih opsi Default C atau Windows dan klik Next. 11. Pada wizard baring directory, Setup pun melakukan persiapan direktori instalasi berupa pengecekan apakah ruang kosong hard disk yang ada cukup untuk dipasang Windows. Setelah itu muncul Setup option yang menyediakan 4 pilihan jenis Setup yang bisa kamu pilih salah satunya. Untuk tutorial ini, pilih tipikal untuk menginstal komponen umum Windows lalu klik Next. 12. Setelah itu, kamu akan diarahkan ke Windows Komponen yang menyediakan pilihan untuk memasang komponen tambahan yang bisa menunjang aktivitas kamu selama bekerja dengan Windows. Pada langkah ini, Wizard Setup telah memilihkan beberapa komponen sesuai dengan jenis Setup yang telah kamu pilih pada langkah sebelumnya. Jika kamu setuju dan ingin langsung melanjutkan, pilihlah Install
the most common component atau recommended, lalu klik next. 13. Wizard pun dilanjutkan ke tahap pengisian identitas di jendela identification yang menyediakan form untuk diisikan dengan identitas komputer. Isi nama komputer dengan nama workgroup dan deskripsi komputer pada masing-masing kolom formulir, lalu klik next. Jendela identification yang berisikan formulir pengisian identitas komputer. 14. Pada wizard step berikutnya, yaitu establishing your location, yang membiarkan kamu memilih region agar kamu bisa mendapatkan informasi dan berita terbaru yang spesifik dari lokasi tersebut. Biarkan saja opsi default yang terpilih pada tutorial ini, defaultnya adalah United Status, dan klik next. 15. Menuju jendela Start Copying Files. Klik next jika kamu sudah yakin bahwa informasi yang kamu masukkan pada langkah-langkah sebelumnya sudah benar. Jika belum, klik back untuk memeriksa kembali. Untuk memulai penyalinan file Windows 98 ke komputer. 16. Please sit back and relax. Di VirtualBox yang ada di PC saya, proses ini membutuhkan sekitar waktu 5 menit. Ketika sudah selesai, stop akan merestart komputer secara otomatis dalam 15 detik atau klik restart now untuk merestartnya langsung saat itu juga. Stop meminta konfirmasi apakah informasi yang kamu masukkan sudah benar. Stop mulai menyalin berkas Windows 98 ke komputer. Stop selesai melakukan penyalinan. 17. Dimulai dari sekarang, jika muncul menu pilihan boot, pilih boot from hard disk karena stop tahap awal sudah selesai dan kita tidak lagi harus boot dari file ISO. Media di startup menu Windows 98. 18. Komputer pun masuk ke boot screen. Setelah itu, wizard stop akan meminta informasi pengguna komputer pada jendela user information. Isikan dengan nama kamu dan nama company, lalu klik next untuk melanjutkan ke jendela license agreement yang memintamu untuk membaca pernyataan persetujuan lisensi dan yang biasanya langsung kamu skip tanpa membacanya terlebih dahulu. Setelah kamu klik next, wizard terakhir untuk menyelesaikan instalasi akan muncul. Klik finish untuk mengakhiri wizard ini. Jika di tengah kamu dimintai untuk memasukkan Windows Product, masukkan RW9MG, key R4G3, 2 WRR9, TG7BH, 33GXB atau RC7JH, VTKHG, RVKWJ, HBC3T, FWGBG. Stop mendekati dan mengonfigurasi perangkat plug and play. Setelah proses tersebut selesai, stop akan meminta restart secara otomatis lagi. Kamu akan dihadapkan dengan pengaturan waktu atau tanggal dan time zone di dialog box date atau time properties. Proses berikutnya akan diatasi oleh stop sendiri. Jika mengalami error Xaver 32, klik close, lalu klik restart now. Setelah di restart, jika muncul boot screen, tenang saja, tekan tombol apapun untuk melanjutkan. Setelah boot up, kamu akan dihadapkan dengan kotak dialog Welcome to Windows yang menampilkan form login. Isikan dengan username dan password jika kamu mengaturnya, kemudian klik OK. Tunggu beberapa saat jika masih menginstal driver. Setelah instalasi driver terakhir selesai, kamu pun disuguhkan dengan tampilan desktop Windows 95 SE dengan jendela aplikasi Go Windows 98 yang berjalan sesaat setelah login. Tampilan desktop Windows 98 SE sedangkan Taurian sedang berjalan selesai. Fasilitas Windows 98. Windows 98 First Edition penerus dari Windows 95 dengan teman atau fasilitas 1 AGP, 2 USB, 3 plug and play yang lebih baik, 4 sistem berangkas FAT32 dan Internet Explorer versi 4.0. Windows 98 SE menambah dukungan pada 1 Internet Explorer 5, 2 NAT untuk berbagai koneksi internet, 3 digital versatile
disk atau DVD, Windows Driver model WDM yang menggantikan model Virtual Device Driver (VXD), Windows Net Meeting. 3. Persyaratan minimum sistem untuk Windows 98. 1. Prosesor Intel 8486DX 66 MHz atau semakin tinggi prosesor Pentium disarankan. 16 MB RAM 24 MB atau semakin tinggi disarankan. 2. Uang tidak terkait karena disk sedikitnya 500 MB. Monitor VGA atau resolusi semakin tinggi 640 x 480. 4. Kandar CD-ROM atau DVD-ROM. 5. Tetikus atau papan tombol. Kompatibilitas perangkat keras meskipun Windows 98 dikirimkan dengan lebih dari 1.200 driver baru. Tidak semua vendor pihak ketiga memiliki kesempatan untuk memperbarui driver perangkat keras lama. Microsoft sangat peduli untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki driver yang mereka butuhkan dengan bekerja sama dengan vendor untuk memastikan bahwa pembaruan driver akan segera tersedia. Daftar kompatibilitas perangkat keras Windows 98 berisi daftar sistem komputer dan periferal yang telah diuji dengan ternyata dapat menjalankan Windows dengan mencari melalui tampilan lanjutan Windows. Windows 98 versus Windows 98 Upgrade. Pelanggan harus membeli Windows 98 Upgrade jika mereka adalah pengguna berlisensi Microsoft Windows 95, Windows 3 kali atau Windows Workgroups 3.1 kali. Jika pelanggan bukan pengguna berlisensi dari salah satu versi sebelumnya, ini mereka harus membeli versi penginstalan lengkap Windows 98. Menginstal versi non-upgrade atau lengkap Windows 98, pelanggan tidak memerlukan versi Windows sebelumnya, Windows Workgroups atau MS-DOS, karena versi non-upgrade Windows 98 menyarankan Coffee Disk yang dapat di-boot. Pelanggan tidak perlu dapat melakukan booting dari hard disk komputer. Sebelum menginstal Windows 98, sebelum Anda mengupgrade versi Windows yang ada ke Windows 98, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut. 1. Pindai virus untuk memastikan bahwa komputer tidak terinfeksi virus. Pelanggan harus menjalankan program antivirus dengan tanda tangan virus terbaru dan mengizinkan program untuk menghapus virus yang ditemukan. 2. Nonaktifkan program memulai otomatis seperti program antivirus. Nonaktifkan semua program yang berjalan secara otomatis, termasuk program antivirus, screen saver atau utilitas sistem. Satu tempat untuk mencari program semacam itu ada di grup Start Program Startup. Program ini dapat diaktifkan kembali setelah menginstal Windows 98 selesai. Meskipun tidak mungkin pelanggan akan menghadapi masalah serius pada saat install Windows 98, selalu merupakan ide bagus untuk melakukan perjalanan sistem lengkap sebelum install sistem operasi baru. Saat mengakhiri sistem operasi terdapat ada kemungkinan terjadi kesalahan, seperti masalah karena perangkat kerasnya tidak kompatibel atau ketinggalan biaya yang dapat mencegah akses sementara atau kembali ke data disk. 4. Meninjau berkas penataan pelanggan baru. Untuk meninjau berkas TXT yang terletak di folder Windows 98 pada CD-ROM Windows 98 untuk masalah yang memungkinkan mempengaruhi konfigurasi khususnya, mereka sebaiknya meluangkan waktu untuk mendaftar di support online di www.microsoft.com/support dan biasakan diri Anda dengan materi yang tersedia seperti frequently access solution for Windows 98 dan Windows 98 troubleshoot. Menginstal Windows 98. Jika mengakhiri Windows 98, pelanggan harus menjalankan Windows 98 dan kemudian memasukkan seluruh Windows 98. Pentingnya untuk mengikuti semua petunjuk di layar untuk menginstal Windows 98 di
di startup ketika meminta untuk membuat startup baru untuk Windows 8. Penting untuk melakukannya, pelanggan harus mereferensi file startup.txt untuk informasikan tambahan tentang cara pembuatan di startup Windows 8. Opsi mendukung jika pelanggan telah melakukan langkah-langkah di atas dan masih mengalami masalah dengan penginstalan. Microsoft memiliki beberapa opsi dukungan yang memungkinkan pelanggan meminta dukungan dengan metode yang mereka sukai. Berikut adalah fitur penting dari Windows 8. 1. Dukungan plug and play. Windows 8 memiliki dukungan yang lebih baik untuk perangkat plug and play yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menghubungkan dan menggunakan perangkat baru seperti printer USB, scan, dan kamera digital. 2. Antarmuka pengguna. Windows 8 menampilkan antarmuka pengguna yang didesain ulang dengan menu setara, taskbar, dan tema desktop yang dapat disesuaikan. 3. Internet Explorer. Windows 8 memuat Internet Explorer versi 4.0 versi pertama dari browser web Microsoft yang Cache Scanning Style CSS dan Dynamic HTML. Dukungan multimedia. Windows 8 memiliki dukungan yang baik untuk penggunaan video, audio, dan grafik. 5. Office. Windows 8 dijual dengan Microsoft Office 97 yang mencakup Windows Word, Excel, PowerPoint, dan Access. 6. Kemampuan sistem file. Windows 8 memiliki sistem file FAT32 yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengolah hard disk yang lebih besar daripada yang didukung oleh file FAT16 sebelumnya. Kompatibel aplikasi. Windows 8 kompatibel dengan banyak aplikasi yang dirancang untuk Windows 8 sehingga memudahkan pengguna untuk mengubah sistem operasi tanpa harus mengganti perangkat lunak. 8. Dukungan jaringan. Windows 8 menyediakan dukungan untuk berbagai jaringan, termasuk LAN, WAN, dan Internet. Sejak pertama kali dirilis hingga saat ini, Windows 8 telah menyediakan jutaan orang yang menggunakannya dengan beberapa fitur yang dirancang dengan baik. Windows 8 menjadikan pilihan bagi orang yang ingin menjalankan sistem operasi Windows dengan kinerja yang baik. Dengan memudahkannya kinerja sistem ini, program yang intuitif dan antarmuka yang mudah digunakan, Windows 8 tetap lebih banyak diminat di kalangan para pengguna Windows dan memiliki kesan nostalgia yang mendalam bagi banyak pengguna tertentu. Berikut adalah versi waktu historis dari peristiwa besar yang terkait dengan Windows 8. 1. April 1996, Microsoft memulai pengembangan pada Windows 8 dengan kode nama MyPeace. 2. September 1996, Windows 25 Service Pack 1 dirilis berisi perbaikan dan peningkatan kinerja. 3. November 1996, Microsoft merilis Internet Explorer 3.0 disertakan dengan Windows 95 dan Windows NT 4.0. Februari 1997, versi beta pertama kali Windows dirilis untuk menguji. Juli 1997, versi beta kedua di Windows 98 dirilis untuk menguji. Desember 1997, versi beta ketiga Windows 94 dirilis. Februari 1998, Microsoft merilis Internet Explorer 4.0 yang menyertakan dukungan untuk Dynamic HTML dan Casting Style Sheet. 15 Mei 1998, Windows yang dirilis ke manufaktur. 25 Juni 1998, Windows 98 dirilis ke masyarakat umum. Terakhir 30 Juni 1998, Microsoft merilis 90 Spark Edition atau SE yang mencakup perbaikan dan buku untuk teknologi perangkat keras dan peningkatan renang. Januari 1999, Microsoft merilis Office 2000 yang menyertakan versi baru Word, Excel,
Microsoft. Yang pertama peningkatan teknologi CS dan HTML. Juni 2000, Microsoft merilis Windows ME penerus Windows 98. Juni 2006, Microsoft resmi mengakhiri dukungan untuk Windows 98. Setelah tidak adalah pembaruan keamanan atau perbaikan Windows. Windows 98 adalah sistem operasi Windows yang dikeluarkan Microsoft pada 25 Juni 1998. Windows 98 merupakan perkembangan dari Windows 95, kemudian diteruskan oleh Windows ME. Saat Microsoft menyebut jika Windows ini lebih baik ketimbang dahulunya Windows 95. Windows tahun 98 ini adalah hasil pengembangan Windows 95 yang setelahnya diteruskan oleh Windows ME. Untuk kemajuan sistem, kamu yang ingin menggunakan sistem operasi ini untuk perangkat, ada beberapa spesifikasi dari yang perlu diperhatikan. Berikut spesifikasinya. 1. Prosesor PC atau laptop yang digunakan sudah harus memiliki prosesor 66 MHz. RAM yang tersematkan di laptop juga harus minimal 8 MB atau 4 MB RAM. Pastikan perangkat juga memiliki penyimpanan HD sebesar 50 MB, memiliki VGA atau Big High Resolution 256 or SVGA. Jika spesifikasi perangkat memenuhi syarat ini, maka kamu bisa menginstal Windows 98 yang digunakan. 2. Microsoft merupakan fitur ini pada Windows 98. Kita membangun dan berpikir bahwa webmaster akan mengembangkan wilayah alat tersebut untuk situs web mereka, tapi webmaster tidak menyukai gagasan ini karena ide itu tidak berjalan seperti yang direncanakan. Microsoft memutuskan untuk menghapus fitur ini dari Windows 98 versi RTM. Mereka memutuskan untuk menyembunyikan tab ini. Itulah sebabnya tab ini tidak fungsional, karena kode yang diperlukan untuk menghubungkan fungsi tab ini dengan bila alat di desktop tidak hadir pada Windows 98. Penggunaan Windows 98 Net dalam kehidupan adalah beberapa sekolah dan organisasi di pelosok dunia yang masih menggunakan Windows 98. Sistem operasi ini masih digunakan sampai sekarang, namun selama Anda menggunakan PC secara normal tanpa mengunduh file berbahaya atau membuka situs berbahaya, Anda akan aman dengan cara install Windows 98 Net. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.